Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bijarin amin. Masih tentang Asmaul Husna al-Latif. Yang kedua di antara orang yang meyakini dan bersifat dan berakhlak dengan akhlak al-Latif. Yang kedua dia akan tarkul ajalah fil amal. Artinya meninggalkan tergesa-gesa pada pekerjaan. Kadang mau tergesa-gesa, artinya terlalu santai kadang, terlalu tergesa-gesa kadang. Karena kan khairul umur awsat Tuhan. Sebagai perkara itu tengah-tengah aja, sedang-sedang aja. Seseorang yang beriman kepada Allah yang bersifat atau bernama Al-Latif, apabila bekerja dalam pekerjaannya sehari-hari tidak mau tergesa-gesa, gerasah kerusuh, baik pekerjaan menulisnya, mandinya, jangan terlalu ancam mandinya, nulis terlalu ancam pada berjuang misalnya, sedang juga pada usahanya dan lain. Yang ketiga, jangan kita sehari-hari kita sedang aja, berarti kita meyakini dan berakhlak sebagaimana al-Latif. Yang ketiga, tarkul taksir ala ibadillah, artinya meninggalkan mempersulit atas hamba Allah. Jangan dipersulit sesama umat Nabi. Karena kan apabila mempersulit urusan umat Nabi, maka di akhirat pun Allah persulit juga ini. Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa jika engkau pedagang, jadilah pedagang yang mudah. Pedagang yang mudah. Namun orang menawar, lihat orang yang susah yang menawarnya tadi, kita sudah dapat untung sedikit, jual aja. Pengalaman waktu di Blok di Blok, waktu di Sialang, bukan Sialang, Sungai Biring itu ya, di Blok. Hari Kamis, Sungai Biring sudah jual dan jilbabnya dah harganya berapa gitu. Sekali hari Kamis hadapan kembalikannya, seharusnya kan Kamis itu jadi kembalikan. Sama tadi menguruk sutuman coba isi permukaan ada sadar mengamalkan baik kan kembalikan. Karena Kamis hadapan sekali pas kita cium jilbabnya sudah bau. Kita sebagai pedagang akan ada pengadaan aja kembalikan duitnya dengan harga asal. Ada barangkali rezekinya di tempat lain. Kita adalah was paling 5 menit 10 menit hanya mengembalikan laku jilbab tuh. Asal sabar dulu, jangan kita yang mahal berkelahi terus lawan pembeli, jangan. Jika jadi pembeli, jadilah pedagang yang mudah. Jika jadi pembeli, jadilah pembeli yang mudah. Jangan cerewet, jangan banyak cincong jadi pembeli itu. Akan kadang-kadang karena neraka jahanam atas orang yang mudah. Karena neraka jahanam, neraka itu haram bukan jahanam. Karena neraka itu haram atas orang yang ketujuh memudahkan urusan, haram masuk neraka itu. Orang yang beriman kepada Al-Latif tidak mempersulit dalam berdagang dan membeli atau dalam urusan-urusan lain yang berhubungan dengan kepentingan kaum muslimin. Kadang urusan itu mudah apabila mahal harganya, apabila ada duitnya, pas nilainya hanya dipermudah. Itu bersyarat kan, berarti ada termasuk orang yang memudahkan, termasuk orang yang mempersulit karena harus mengecek duit lagi, harus mengeluarkan duit lagi. Itu
itu bukan mempermudah. Ia selalu mempermudah urusan. Hanya kita mengarang Abdul Latif. Ada orang mengarang Abdul Latif tapi kasar orangnya penyarikan ubah aja Abdul Qahar kalian. Jangan Abdul Latif. Yang keempat, takut takyir ala ibadillah. Artinya meninggalkan mencela atas hamba Allah. Ini kadang mau mencela orang, kadang mau menghina orang. Karena dia merasa inya pun tercela juga, inya pun hina juga, makanya kadang menghina orang. Rasulullah SAW tidak mau mencela atas makanan yang dihidangkan kepada beliau, yang dibikinkan oleh istri beliau. Bukan hanya istri beliau, orang lain pun, sahabat-sahabat lain pun. Kadang langsung mencela, kadang mau mencela, bukan langsung, kadang mau mencela makanan. Amun kadang nyaman, kita merasa kadang suka, kadang nyaman. Apalagi kita antiran makanan itu, jangan disangkat kada suka dan jangan disangkat kada nyaman. Karena terhadap makanan apapun jangan disangkat, jangan dihinakan, jangan dicela makanan. Kalau beliau senang, beliau makan, dan jika tidak senang, beliau makan sedikit, tetap makan tak sedikit. Dan beliau tinggalkan, tidak mencaci makanan apalagi kepada yang membikinkannya. Tidak mencaci makanan apalagi terhadap yang mengolahkan makanan, lebih yang mengolahkan makanan yang masih dari misalnya. Karena beliau beriman dengan Al-Latif. Mencela makanan sudah termasuk perilaku kasar, tidak kritik, kada lembut lagi orangnya. Sehingga Rasulullah SAW tidak mau melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza haballahu ahlal baitin adkhaluhu rifqa." Artinya apabila Allah Ta'ala mencintai penghuni rumah, Allah Ta'ala masukkan kepada mereka itu sifat rifq atau sifat kasih sayang. Kalau di antara kita sesama rumah kasar terus, ketika tidak Allah tanamkan sifat rifq. Dalam hadis yang lain, makanya termasuk makruh, termasuk apa? Bukan makruh aja. Mewarisi fakir, makan sambil berkelahi. Yang jelas sekali bermain, hambur-hambur nasi ya. Aku kada boleh makan sambil bermain, itu kada boleh berkelahi ya. Mungkin ada saudara lagi makan, kian aja, sudah selesai makan aja berkelahi ya. Memang kada boleh makan sambil bermain dulu. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Wa idza haballahu 'abdan alqahu rifqa, wa ma min ahli baitin yuhramuna rifqa illa hurimu muhammadallah." Artinya, dan apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, Allah Ta'ala akan melontarkan ke dalam hati si hamba tadi sifat kasih sayang, sifat rifq, lembut, kasih sayang, penyayang. Dan tidaklah ada dari penghuni rumah yang didinding dari rifq kecuali mereka didinding dari cinta Allah. Tapi kesimpulannya, orang kada ada kasih sayang sesama satu rumah itu kada ada kasih sayangnya lagi, antaranya anaknya, bininya. Berarti di rumah tadi kada ada cinta Allah dalam rumah itu. Pengarang baiti nari, rumahku adalah nerakaku, kata Nabi tadi. Rumah tangga yang kasar, yang penghuninya tidak ada kasih sayang, jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah. Karenanya Rasulullah SAW mencontohkan dengan menghindari sekecil apapun perilaku yang membuat penghuni rumah tersinggung. Tidak mungkin kira-kira bakalan kenapa kelahi, lulus keluar, tinggalkan, yang sampai kelahi. Rifq tidak termasuk atas seseorang kecuali memperhias orang itu, dan tidak dicabut atas seseorang kecuali menjadi jahat. Kalau sudah sifat rifq itu, sifat kasih sayang Allah cabut, berarti orang bakalan jadi jahat, jadi penjahat. Itulah buah keimanan seorang hamba kepada asma Allah Al-Latif. Ia akan menjadi orang yang rifq, yang kasih sayang bagi dirinya,
dan orang-orang yang di sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi artinya apa? Sebelum kita memiliki sifat kasih sayang kepada sesama kita, kita wajib memiliki kasih sayang kepada diri kita sendiri. Termasuk apa tadi? Jangan tergesa-gesa. Ya, jangan tergesa-gesa. Sembahyang safnya harus lurus, sama rata. Ya lah. Lalu yang ketiga meninggalkan keadaan mempersulit atas hamba-hamba Allah. Nah, sudah itu ditanamkan dalam diri kita, hanya kita bisa berkasih sayang kepada sesama hamba Allah. Kitanya dulu harus menyayangi diri kita. Marifat kepada Allah Ta'ala Al-Khabir. Al-Khabir adalah nama Allah Ta'ala yang ke-32. Al-Khabir artinya dialah Allah Ta'ala Tuhan yang tidak ada yang tersembunyi daripadanya, kabar-kabar batin. Ya, Allah Ta'ala maha mengetahui tentang kabar-kabar yang tersembunyi. Maksudnya segala sesuatu yang sifatnya batin, sifatnya rahasia, tidak tersembunyi bagi Allah Ta'ala yang bersifat Al-Khabir, yang bernama Al-Khabir. Tidak berlaku dan tidak bergerak baik yang kecil ataupun segala sesuatu dari alamin malakut, alamin muluk atau alamin malakut, melainkan diketahui oleh Allah Ta'ala dengan serinci-rincinya. Segala apapun yang tersembunyi di alam semesta ini, halus apapunnya, kadang kelihatan kasat mata sekalipun, tetap Allah maha mengetahui. Secara umum Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu dengan alam, dengan alim. Alim kan alam itu, dengan al-alim. Nah, coba aja nah, alam ke alim. Alam, alim. Allah Ta'ala bersifat bernama al-alim, dia yang maha mengetahui. Dan jika dinisbahkan, disandarkan kepada hal-hal yang sifatnya secara rinci dan yang halus-halus, maka dialah Allah Ta'ala yang bernama Al-Khabir. Tidak al-alim itu artinya yang maha mengetahui apapun, segala sesuatu, meliputi segala sesuatu pengetahuan Tuhan. Tapi ke Al-Khabir ini secara terperincinya satu persatu dalam sesuatu Allah Ta'ala tahu. Kapan ini ada, dari mana asalnya, apa yang dibahasnya, apa-apa saja, macam-macam tuh di dalam dirinya itu ada apa aja, dalam sesuatu tadi apa, jadi bentuk-bentuknya berapa macam, kulitnya macam-macam, isinya di dalam tuh mengarang Al-Khabir. Sekecil apapun yang bergerak atau seumpama semut yang sedang berjalan di kegelapan malam. Apalagi suara semut, apalagi dan mengetahui Allah Ta'ala akan hal-hal semacam ini disebut dengan Al-Khabir. Jadi Al-Khabir ini lebih mengetahui secara terperinci lagi. Jangankan yang zahirnya, yang batin, yang secara rahasianya dapat Allah rincikan lagi. Karena Allah Ta'ala bersifat bernama Al-Khabir. Dari keterangan di atas disebutkan bahwa tidak ada yang bergerak dari segala sesuatu pada alam semesta ini, melainkan Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu itu dengan secara rincian, tanpa ada yang tersembunyi sedikit pun. Kalau al-alim itu mengetahui tanpa ada yang bisa mendinding, al-alim. Tapi al-khabir sudah ada terdinding dalam sesuatu tadi, kawal dirincikan Tuhan pulang. Al-Khabir berarti halus lagi Al-Khabir. Ya latifun bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bil khalqi. Khabir kan? Khabir. Mengapa pengetahuan Allah Ta'ala begitu halus? Bagaimana bisa demikian? Untuk mendapat pemahaman bahwa Allah Ta'ala itu Al-Khabir,
atau mengetahui apa-apa yang tersembunyi, yaitu bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini diciptakan dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang-kadang jawabannya kenapa? Jadi Allah Ta'ala harap benar nih bisa mengetahui secara terperinci. Karena asal mulanya sebelum sesuatu itu ada, Allah sudah mengetahui dan Allah sudah menciptakan asal mula sesuatu itu. Sedangkan segala sesuatu yang di alam ini itu berasal daripada Nur Muhammad SAW. Nur Muhammad saja Allah ciptakan, apalagi segala sesuatu yang berasal dari Nur Muhammad tanpa Tuhan tahu. Kadang-kadang jawabannya. Dan Nur Muhammad SAW diciptakan oleh Allah Ta'ala daripada nurnya, langsung daripada nur Allah Ta'ala. Kita mengetahui sesuatu berkat nurnya. Kita bisa nampak segala sesuatu sebab nurnya juga. Ya? Jadi segala-galanya dari nurnya. Wa nuru hadzal habib awwal makhluqin barazatil alam. Wa minhu tabarra'u khalqan ba'da khalqin fima hadatsa wa ma tabadal. Artinya awal-awal yang diciptakan oleh Allah Ta'ala pada alam ini, bukan di alam inilah, tapi pada alam. Artinya alam itu belum diciptakan, alam semesta ini belum diciptakan. Nur Nabi Muhammad lah yang awal-awal Allah ciptakan, yaitu nur Nabi kita Muhammad SAW. Dari nur Nabi kita Muhammad SAW itu terpancar segala sesuatu. Lalu bisa dikatakan segala sesuatu dengan keberkahan nur tadi, jadilah dia ada. Kalau tanpa nur, yang ada tadi menjadi tiada, gitu ya. Jadi ada tanya tadi berasal dari nur Nabi Muhammad SAW. Dari nur Nabi kita Muhammad SAW. Itulah terpancar segala sesuatu yang ada melalui ciptaan bumi, melalui ciptaan demi ciptaan, baik yang sekarang maupun yang akan datang, seluruhnya dari nur Rasulullah. Berarti segala sesuatu, segala makhluk ini diciptakan dari nur Muhammad asal mulanya. Berarti pula betul pertanyaan apa pula? Misalnya malaikat mencabut nyawa seorang Israel. Kenapa malaikat Israel mencabut nyawa Rasulullah? Sedangkan malaikat Israel itu diciptakan dari nur Muhammad. Sanggupnya apa? Memati Rasulullah. Biar panggil, biar jangan menapak nyamuk, jangan membunuh samud, jangan macam-macam lah, jangan membunuh binatang, karena sama memadamkan nur Muhammad. Biar kita bahas topang malaikat Israel Rasulullah dicabut nyawanya. Ada nyamuk lagi. Ini kalau orang anak bahas-bahasan loh. Ya, artinya jangan banyak pandir. Amun nyamuk mengganggu tapak aja kan apa-apa. Amun kayak itu caranya, amun kita memaknai jangan menapak nyamuk, marah hanya mengikut. Karena menapak nyamuk sama memadamkan nur Muhammad, yang ditapak biar katanya mengikut sampai. Apalagi pagi bagus, memang kena demam berdarah. Ya. Negeri Israel mencabut nyawa Rasulullah SAW. Itu kan syariat roh, ya, roh yang dicabut ya atas jasad itu. Tapi nurnya duluan diciptakan, jasadnya akhir para nabi, khatamul anbiya kan, terakhir nabi yang diutus. Jasadnya, rohnya, nurnya duluan. Dia kata bingung lagi. Segala sesuatu tidak bisa lepas dari pengetahuan Allah Ta'ala, kalau lepas dari ilmu Tuhan. Karena segala sesuatu datangnya dari nur Nabi kita Muhammad SAW, dan nur Nabi kita Muhammad SAW dari Allah Ta'ala. Kalau ada orang membahas apa guru baik kada membahas masalah Muhammad,
ini kitab nih, ini catatan beliau, ulun masih di sana nih. Tahun berapa? Tahun 2005, 2006. Jadi catatan beliau, misalnya pengajian-pengajian beliau nih, khusus Asmaul Husna itu dicatat oleh ahli catat di situ. Jadi kata-kata ini nih mirip dengan buku catatan Bahari itu. Jadi catatan kalimat kalam-kalam Guru Bakir yang dijelaskan beliau masukkan ke kitab, berarti tahun 2005, 2006, 2007. Nah, sekarang kita lihat di mana di YouTube apa Guru berkata kayak Guru Sekumpul Muhammad tentang Nur Muhammad. Di tahun 2005 sudah bahas Nur Muhammad itu. Umur berapa waktu itu? Umur 36, 37. Ya, 6, 37, 38 lah. Guru main. Ya, ini lama sudah sih membahas Nur Muhammad. Situ aja yang hanya kenal dulu tapi ini membahas ya. Dan pada waktu 2005-2006 itu jamaah pengajian di sini sudah 5.000-an, 5.000-an, 2.000-an. Ada masalah, ada bahas tentang Nur Muhammad. Namun secara yang kayak ini tidak masalah. Yang memerincikan tentang Nur Muhammad itu yang jangan terlalu disampaikan banget di hadapan orang Allah. Namun yang kayak ini tidak masalah. Ada masalah yang banyak. Jadi segala sesuatu tidak bisa lepas dari pengetahuan Tuhan. Karena segala sesuatu datangnya dari nur Nabi kita Muhammad SAW. Dan nur Nabi kita Muhammad SAW itu dari Allah Ta'ala langsung. Karena di antara asma Allah kan ada juga nur, an-nur. Adapun maksud nur Nabi kita Muhammad SAW itu tercipta dari Allah Ta'ala, yaitu dari zat Allah, langsung dari zatnya. Artinya nur Nabi kita Muhammad SAW diciptakan tidak melalui kun. Kan ada innama amruhu idza arada syai'an. Hanya saja innama. Makanya innama di situ enggak ada inna. Innama amruhu, hanya saja amruhu, urusan Tuhan, perkara Tuhannya, kehendak Tuhannya. Innama amruhu idza arada syai'an. Apabila Allah Ta'ala menghendaki sesuatu ayyaku lahu kun fayakun. Allah berfirman terhadap sesuatu yang akan diciptakannya tadi, kun fayakun. Kau jadilah kau. Nah, itulah. Nah, sedangkan nur Nabi Muhammad SAW diciptakan tidak melalui kun, karena bukan sesuatu. Omlah. Karena bukan sesuatu. Seandainya segala sesuatu ini diciptakan langsung tanpa perantara nur, tanpa perantara Nur Muhammad, ada bakalan ada sesuatu jelas terbakar, jelas hancur sesuatu itu. Ya kalau bertahan dengan sebab ada nur. Berkahnya kita hendak masak ikan, hendak menyengahi talu, susu kerincing, ya. Ada perantara, ada wasilah. Kita baca doa, kadang mau langsung ke Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi sesudah itu sunat membaca salawat. Coba salawat kalau dibaca. Tergantung tuh doa. Karena videonya apa kan? Ada hadisnya kan? Harus dibaca salawat kepadaku. Jadi kamu kalau dibaca tergantung doa kepada mau sampai lewat Tuhan. Jadi amal kita beribadah kadang membawa Rasulullah, niscaya pasti ditolak. Doa saja membawa salawat, apalagi sembahyang. Pikirkanlah, doa saja yang doa hanya sekadar mengangkat tangan aja kadang membaca salawat ada sampai, apalagi Allahu Akbar, apa ngarannya sembahyangnya, apalagi ibadah-ibadah yang lain. Makanya disebut doa mukhul ibadah. Doa itu mukhul ibadah, pokok fondasi ibadah. Ada mus itu as-shalah mukhul ibadah, ada mukhul ibadah.
Dan Nabi doa mukul ibadah. Ternyata doa itu yang paling harap karena dibawa salawat di dalamnya. Nah, ini ingatkanlah Nur Nabi Muhammad itu bukan sesuatu. Kita boleh menyebut makhluk, tapi jangan disebut sesuatu. Selain daripada Allah itu ngarannya makhluk. Tapi khusus ke yang lain daripada Nur Muhammad boleh dikatakan sesuatu. Apa itu sesuatu? Sesuatu itu terdiri daripada dua unsur. Apa? Pengarang itu di tauhid. Jirim dan arat. Sesuatu itu terdiri ada dua unsur, jirim dan arat. Jirim itu benda, terserahlah benda kasar, benda halus, cair, terserahlah, pokoknya benda. Dalam benda isi, pada setiap benda tadi ada aratnya, ada sifatnya. Contoh, api itu jirim, aratnya apa? Panas, membakar. Lading itu jirim, aratnya melukai. Air itu jirim, aratnya cair. Ya, jadi segala sesuatu itu pasti ada arat, jirim dan arat. Khusus Nur Nabi Muhammad SAW kita boleh mengatakan itu makhluk. Memang makhluk ini disambat di sini. Awal makhluk, bahasanya awal makhluk. Awal makhluk ini. Karena Nur Rasulullah langsung dari Allah Ta'ala, langsung dari zatnya. Jadi tidak melalui kun fayakun lagi. Sedangkan makhluk selain dari Nur Nabi kita Muhammad SAW itu seluruhnya diciptakan melalui kun. Dan kun ini kalam Allah Ta'ala. Sedangkan kalam Allah Ta'ala itu ialah isim sifat. Kalam Allah isim sifat. Adapun Nur adalah isim zat. Alam itu nama sifat, sedangkan Nur nama zat. Beda apa? Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Sifat atau sifat. Tapi kalau Nur nama Allah Ta'ala langsung Nur. Kalau kalam itu nama dari sifat Tuhan. Jadi Nur Nabi kita Muhammad SAW itu Allah ciptakan dari nama zatnya. Ya, nama zatnya tadi kan Nur. Allah ciptakan lagi dengan nama zatnya tadi Nur juga sampai dengan namanya. Dan dari Nur Nabi kita Muhammad SAW itu Allah ciptakan segala sesuatu. Tapi jangan pula kita menganggap Nur Nabi Muhammad iya Allah Ta'ala juga, itu kada boleh. Nur Muhammad itu Allah Ta'ala juga, itu kada boleh. Nah, abah mengarahnya Muhammad, aku kan Muhammad nih, lahir anak mengarahnya Muhammad juga. Apakah Muhammad wafat sama dengan Muhammad Bukti? Itu sama kan? Nah, itulah modelnya. Muhammad itu Allah Ta'ala juga. Sehingga segala sesuatu itu tidak bisa terlepas dari pengetahuan Allah Ta'ala karena hubungan nur zat. Tapi karena kalau kita zikirkan zat kenapa maunya? Tapi kalau nur boleh karena ada asmanya ya nur. Banyak tuh nurnya, ada nur hayati, ngarannya yang bingung nih. Nur apa? Nur Lela setiap orang air lagi. Di badan seseorang kita letakkan alat berupa magnet. Contoh di dalam badan kita ini, di badan kita ini kita anggap di magnet. Dan magnet itu berhubungan dengan kita berupa alat perekam. Kemana saja orang yang membawa magnet itu akan selalu diketahuinya. Kayak orang ini orangnya berapa? GPS ya, chip yang diandak. Ya barangkali waktu suntikan corona tuh ada chip di sini.
Jadi orang yang membawa magnet itu akan selalu diketahui dan jelas terlihat lewat layar yang ada di hadapan kita. Seperti itulah segala sesuatu yang tidak terlepas dari nur Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kadang awal lepas kita dari nur Muhammad, karena kita berasal dari nur Muhammad dan dari nur Nabi kita SAW, dari nur Allah Taala langsung. Ini berkah salawat itu luar biasa. Jadi segala sesuatu apapun selalu diketahui oleh Allah Taala dan diketahui oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bukan hanya Allah Taala, dia tahu apapun kelakuan kita. Nabi Muhammad langsung mengetahui apa kelakuan umat seluruhnya. Umat Nabi Muhammad yang sah ini masih hidup ya, kita nih, apapun gerak gerik kita setiap detiknya Rasulullah tahu. Jadi kadang mustahil kan, yang hadisnya bahwasanya setiap ada Senin dan hari Kamis akan disampaikan kepada Rasulullah tentang perbuatan umatnya. Kadang mustahil, setiap detik aja Rasulullah kawal melihat kelakuan kita. Makanya tambah sayang Nabi ketika hambanya, ketika umatnya membaca salawat mengingat beliau itu tambah senang Rasulullah. Jadi sebenarnya banyu-banyu kepada Tuhan butuh kadang ngalih-ngalih lagi sebenarnya. Nah, kita bagi penarang hatinya itu bisa bacanya salawat. Aku mau minta apa laras dagang bacanya salawat. Mau najak kawin bacanya salawat sultan ngarani. Imam Ahmad Al-Badawi mengatakan dan kita Muhammad SAW adalah sahibul ulumil istibariyah. Jadi sumbernya Rasulullah. Mana disawi. Halaman 193 ya. Fil hassi kah fil hissi kah itu ya? Fil hassi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fasl awal, fasal yang pertama, fil hassi ala huduri majalisil ulama. Pada pembahasan tentang hadir di majelis para orang-orang yang alim. An Yahya bin Abi Katsir rahimahullah fi qouli ta'ala, daripada Yahya bin Abi Katsir Ibnu Abi Katsir. Allah Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Wasbir nafsak, sabarlah dirimu, artinya tahanlah dirimu, bersabarlah beserta orang-orang yang mengajak mereka akan Tuhan mereka di pagi dan sore hari, menghendaki mereka semata-mata menghendaki ridha Allah Ta'ala. Qala hiya majalisul fiqh. Ya, namun kita ceklah di mana-mana majelis, khususnya pembelaan. Setiap hari ada majelis, pasti ada. Ada siang, malam, loh. Ada terus orang yang mengajarkan agama. Di mana-mana ada majelis. Bersyukur kita bila ini hidup di tengah-tengah ulama, bersyukur banget. Kamu sudah hidup di tengah-tengah ulama kada mengaji, pindahnya ke pulau mana apa yang kira-kira ada orang alimnya. Di situ penunggunya sekalian, penunggunya di orang alimnya. Wa an Abdillah bin Amr radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW dakhala masjidah para majlisain. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah SAW pernah masuk ke dalam masjid. Lalu beliau Rasulullah melihat ada dua majelis. Ahadul majlisain, salah satu dari dua majelis itu yad'un Allah wa yarghabuna ilaihi. Kerjaannya di majelis yang satu itu zikir, berdoa kepada Tuhan. Pokoknya banyak-banyak mengingat Tuhan. Wal akhar, sedangkan majelis yang lain ada dua kelompok lah, satu kelompoknya di tempat lain di masjid itu juga. Yata'allamuna al-fiqha wa yu'allimuna.
Lalu mereka ini belajar tentang agama dan mengajar, artinya belajar dan mengajar. Satu kelompok tadi. Faqala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, "Ilal majlisaini ala khair." Kedua-dua majlis itu sama-sama baik ya Nabi. Dua-dua majlis itu sama-sama baik karena ada maksiatnya, karena ada gibahnya di dalam dua perkumpulan. Istilahnya nih, ada tuan guru masuk ke kedai kopi. Istilahnya bingung tuan guru mau ditakuni, apakah hasilnya aneh di kedai kopi ini baik? Ada baik, ada buruk. Tapi kalau tuan guru itu masuk di masjid, baik sunnah karena berada di tempat yang baik. Ikhlas kada ikhlasnya, ria kada ria itu kainan dulu. Yang penting gaudiannya kada gaudian maksiat di masjid itu. Sedangkan di kedai kopi tempat-tempat yang kada jelas, gaudiannya pun kada jelas juga. Ada baik ada buruknya. Jadi faqala Rasulullah, dua-duanya ya Rasulullah atas kebaikan. Ahaduhuma, salah satu di antara keduanya itu afdal minal akhar, lebih afdal daripada yang lain. Jadi dua tadi, satu pasti yang lebih baik. Amma haula'i fayad'una Allah wa yarghabuna ilaihi insya'a ata'ahum wa insya'a mana'ahum. Adapun orang-orang yang berkumpul, yang berdoa dengan Allah, berzikir kepada Allah, itu jika Allah menghendaki, Allah berikan apa yang diinginkannya. Jika Allah kada berkehendak, kada Allah berikan. Wa amma haula, artinya berzikir aja, satu kelompok berzikir aja, kada hendak menuntut ilmu, berzikir aja. Kadang zikirnya diterima, kadang kada. Berdoanya kadang bisa kabul, bisa kada. Tapi yang kelompok yang lain, kelompok amma haula fayata'allamuna wa yu'allimuna jahil. Adapun kelompok mereka itu yang belajar, mengajar, melajari orang-orang yang jahil, wa inna ma bu'istu mu'alliman. Kata Rasulullah, hanya saja aku ini diutus mu'alliman sebagai pengajar. Wa haula'i afdal. Dengan kadang ada bahasa sini bagus banget bahasa sini. Satu, amun Allah menghendaki baik kadang-kadang terima kadang-kadang. Amun sebutingnya saling belajar mengajar. Ini majlis taklim. Bahasa Nabi apa tadi? Aku ini diutus sebagai guru. Berarti Rasulullah suka yang mengajar. Suka orang yang sedang belajar mengajar. Wa ulai afdal, dan mereka itu lebih afdal daripada sibuk duduk di majelis zikir. Kita sini enggak ada majelis zikir wa taklim. Zikir dulu hanya taklim. Kenapa khusus majelis kita ini ada zikirnya? Kalau majelis lain kayak guru khair kan beda-beda. Guru sumbul kan ada yang taklim dulu hanya zikir, taklim hanya tahlil. Kalau kita mengambil ambilan dari guru-guru kita, kenapa zikir dulu supaya ini kosongkan dulu yang ada baiknya. Dalam zikir-zikir kita tadi kan ada istighfarnya, ada salawatnya. Ini sudah buang kotoran, ampunin, dan Tuhan ampuni dosa-dosa. Ketika belajar mau menyerap, mau berkah masuk. Ini kan kita masuk ke majelis tetap langsung istighfar gada, salawat gada, mengantar ilmu. Kan berarti boleh gaya lagi bila istighfarnya. Ini sama-sama baik sebenarnya. Makanya mengatakan guru khair, menyampaikan pesan ke guru khair, jangan boleh sebelum sidin aku bertahlil aja sih. Jangan boleh sebelum bertahlil. Jangan boleh sebelum sidin berdoa. Jangan bergerak sebelum sidin baca doa. Ini belum lagi sidin baca doa sudah bergerak-gerak ke tempat wudhu sudah. Sidin semua membahas. Belum lagi aku tonton di sini pengajian sudah sibuk ke tempat wudhu kan. Sudah sibuk lah kemana-mana bergerak-gerak. Orang persiapkan jujur sebelum sidin majelis, sebelum sidin memulai, kami banyak. Sebelum sidin membaca kitab tuh bahasa marah anda aja sajadah duluan kan sudah ada tandanya. Kami setumar, kami lah niatkan ya Allah, tahankan Allah, mudah-mudahan ada kami menahani kami tadi. Menahani kami waktu pengajian ini tidak pahala. Ini hanya anak kami sedikit bekantut kada wudhu. Guru-guru kok ada wudhu-wudhuan. Mbak sidin pengajian langsung sembahyang ya kadang kayak itu sidinnya. Kita murid
bergaya-gaya pulang mulutnya. Belum tuntung lagi perguruan pengajian sudah sibuk wudhu, mengantuk ganda. Nah, itu masuk adab. Namun di Banjar tahu benar kan orang Banjar lihat guru di pengajian di Banjar. Kada kau bergerak, kada mau bergerak kecuali guru sudah bergerak. Kita kata, tapi kita hanya maklum lah. Terkajut-kajut diisi jamaah, diisi guru yang jamaahnya ribuan, terkajut-kajut. Kemudian itulah aku Banjar ngaji sekali di Banjar. Mana tapi bergerak orang pengajian guru Muas di mata Quran. Rumah guru Muas itu parakan lawan dalam masjid apa rumah itu parakan lah. Ada banyak ada yang bergerak. Khusus kami rombongan Darussalam, santri Darussalam, dia sampai sidin tuntung. Sawat ya sembahyang berjamaah di masjid apa rumah. Nah kayak itu tuh adab tuh lebih penting, adab tuh di atas ilmu. Nah, mengandalkan ilmu, tapi kadang-kadang berapa tahun dah ngaji gak ada masuk-masuk. Ada bergabung juga. Ya gara-gara adabnya tadi. Boleh lembur minuman, boleh lewat minum ke tempat guru lain, boleh andap jangan diminum. Jangan diminum sampai sih dia tuntung pengajian. Kayak itu menghendak beradab guru. Minum juga. Semula, itu kan guru lagi menerangkan nih minum juga. Haus gak ada apa ada guru tuh yang hadir 2 jam di situ itu lebih haus daripada kita yang duduk kayak ini haus lah. Yang haus itu seharusnya beliau sidinnya haus, kita ini murid apanya haus makanya berada jangan minum sebelum selesai. Sudah datang terlambat minum pulang berbandir pulang ngobrol pulang guru susah turun. Ada lagi bahasa keras dari ulama. Selangkah atau masuk ke majelis dengan tanpa adab, selangkah itu sudah dapat dosa. Bagus karena ke majelis sekalian. Keras banget pendapat itu. Selangkah itu sudah satu dosa. Selangkah masuk majelis orang itu sudah dosa karena persiapan gak ada persiapan mental supaya beradab tuh kan ada sama sekali gak ada persiapan. Menghadap ngaji-ngaji ini memang harus ada persiapan. Amun ini bahan pengajian ayo lagi anak buku lah, anak main HP, anak apa. Kita yang serius saja bisa ada manfaat ilmu kita. Apalagi yang kada serius, apalagi sampai gabung kanan kiri beginian. Kalau kita ikhtilat dengan ada bergabung laki beginian. Ya mudah-mudahan kau amalkan dengan mengaji hari Minggu dan boleh bawa minuman tapi jangan diminum, jangan buduk kecuali sudah selesai. Anak boleh sekalian, anak boleh kayak sekalian, jangan buat macam-macam. Fatahum ala jalasa ma'hum. Maka mendatangi Rasulullah akan mereka sehingga beliau duduk beserta mereka. Ya Rasulullah bersenang orang yang belajar ilmu. Wa Anas bin Malik daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Rasulullah, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian lewat dengan atau lewat di taman surga, farta'u makanlah apa yang ada di taman surga. Qalu ya Rasulullah berkata sahabat, ya Rasulullah wa mariyadul jannah, apa itu taman surga? Qala bersabda Rasul, kila dzikr, majlis zikir itu taman surga. Halqah zikir. Wa anhu aidan radhiyallahu anhu marfu'an, dan daripada beliau juga, inna lillahi sayyaratan minal malaikah yatlubuna qira'at dzikri fa idza atau alaihim habbu bihim. Allah menciptakan malaikat yang memiliki apa? Sayap kan? Pokoknya malaikat itu paling senang dengan orang-orang yang berzikir.
Sampai-sampai dikatakan orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar ilmu itu dari rumahnya sampai ke majelis taklimnya itu di atas sayap malaikat, berada di atas sayap malaikat. Dan malaikat saat ini lagi parkir di mana kita bulikan, bulikan. Jadi kita kita bulikan bunda atau pejanda di atas sayap malaikat. Jadi jangan ancam kulit. Jadi malaikat marhab antri ada di luar. Selama malaikat ada, maka dihitung zikir. Kita selesai dengan pengajiannya, selesai kan. Tapi belum boleh sejam kita duduk berukuhan. Asal kada menggibah orang, kada menyembah orang dulu, aja nyantai, kita ketahuan untuk hadiran nih. Sejam maka dihitung zikir karena malaikat ada, belum ada di hadapan. Hitung zikir. Wan atau in daripada Ibnu atau rahimahullah ta'ala qala khilaful dzikri ia majalisul halal wal haram. Halqah kumpulan zikir itu yaitu majelis yang membahas tentang halal dan haram. Ta'rifu kaifa tastarik wa tabi. Di dalam majelis halal dan haram itu maksudnya bukan majelis berkumpul ada halalnya ada haramnya, dan majelis yang membahas tentang yang mana yang halal yang mana haram. Nah, di dalam majlis itu kita mengenal, engkau akan mengenal bagaimana engkau membeli dan bagaimana engkau menjual. Tadi disuruh jualan membahas tentang jual beli. Wa tusalli wa tasumu wa tahujju, dan dibahasnya di dalam majlis itu bagaimana engkau sembahyang, puasa dan berhaji. Wa tankihu wa tatalliqu, dan dibahas juga cara nikah yang baik dan cara mentalak. Wa asbah dzalik, dan serupa itu. Wa Nabi Waqil al-Laitsi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu. Dan daripada Abi Waqil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk di masjid sedangkan manusia para sahabat pun bersama beliau. Tidak akbara salah satu nafar, maka tiba-tiba akbara salah satu nafar, tiba-tiba menghadap ada 3 orang. Akbara isnani, menghadap kepada Rasulullah SAW, menghadap kepada Rasulullah 2 orang. 3 orang datang yang menghadap 2 orang. Wahadhab wahidin, pergi salah satunya. Yang 3 dari 2 yang menghadap, satunya pergi, kada jadi menghadap lagi. Qala, berkata rawi ini, bahwa kabana ala Rasulullah SAW, berhenti di hadapan Rasulullah. Fa amma ahaduhuma, maka ada pun salah satu di antara keduanya itu fara'a furjatan fil halaqah, maka melihat salah satu orang di antara orang tadi ada satu kosong di perkumpulan majelis. Fajalasa fiha, maka duduk dia di tempat yang kosong. Dalamnya masih ada kosong. Yang kosong kan berarti seharusnya yang di luar tuh duduk ke dalam, ada yang di luar. Jadi yang di luar. Ini harus Rasulullah mengajari yang mana yang kosong itu diisi. Ayat sab juga. Wa amal akhar fajalasa khalfahu, dan ada pun yang lain duduk di belakangnya, di belakang mereka. Karena kosong, kada ada kosong apa, kada ada kosong lagi, duduk di belakang. Wa amal salis, dan ada pun yang ketiga, fa'ad barazahiban, pergi hilang meninggalkan masjid tadi, majelis tadi. Palama baraga Rasulullah SAW qala, sudah selesai tadi majelis taklim tadi, Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum anin nafil salasah, ketahui olehmu kata Rasulullah, aku kabarkan akan kalian daripada orang yang bertiga tadi yang datang tadi. Wa amma ahaduhum, adapun salah satu di antara mereka, fa'a wa ilallah, maka bertempat kepada Allah, fa'awahu, maka Allah beri tempat. Artinya dia ini ada kedudukan di sisi Tuhan, makanya Allah berikan dia tempat. Kan tadi kosong, apa tadi majelis taklim nih, dudukan kalakah udah bakal dinding, ada satu yang kosong, dan tiba-tiba masuk lagi ke tempat yang kosong tadi. Karena orang yang duduk di tempat yang kosong tadi, dia ada derajat di sisi Tuhan, makanya Allah berikan tempat di situ. Wa amal akhar, dan ada pun yang lain mastahya, malu. Ada pun yang lain tadi sopan,
Fastahya min Allah, malu dengan Allah. Fastahya Allah min Allah pun malu juga. Nah, jadi duduk yang di luar, yang orang duduk di luar itu sopan. Allah pun sopan, dia memberi tempat di dalam. Gitu. Hadisnya. Kita datang ke majelis-majelis mana, misalnya duduk kita di luar. Berarti kan dalam hati kita sopan. Aku masuk ke dalam, pada saat ada pantas duduk di dalam. Allah pun sopan juga. Aku sopan juga Pak, ya Tuhan. Bukan aku masukkan kamu dalam. Sopan ini. Namun kita sopan, Allah sopan juga. Mungkin kita kada sopan, kita kada baca tuh. Wa amalah, dan ada pun yang lain yang istilahnya sampai ke majelis ini tiba-tiba bertiga datang, bertiga misalnya, yang satu masuk ke dalam, yang satu duduk di belakang, yang satu aku bulik tadi, bulik. Nah, yang bulik tadi wa amal akhar, dan ada pun yang bulik tadi fa'arada anillah fa'arada wa anhu. Allah dia berpaling dari Tuhan, dari Allah, Allah pun berpaling darinya. Karena riyadul jannah bang tadi kisahnya. Majlis ini adalah taman surga. Masa kada rindu dengan taman surga? Kalau kita mau sekadar masuk majelis, ada rindu dengan taman surga.